Baik, di hari ini kita akan belajar tentang transisi dan desain animasi. Animasi itu bukan animasi yang kartun ya, jadi animasi di pergerakan tulisannya, misalkan sarapannya nih, kita fly, nah, mau fly, kalau float, oke, kalau split, nah seperti itu. Baik, pertama, ini barusan nggak perlu kan, ini udah di share. Oke, harapan, oke. Kemudian halaman kedua nggak perlu. Ini oke, terus gambar ideal ini masih gizi, masih kosong. Ini juga menggambar tentang gizi, terus ini gula darah, ini juga masih kosong. Jadi kita akan cari pengertian gizi yang seimbang itu yang seperti apa. Terus kan bergerak itu. Maaf karena tadi sinyalnya sempat hilang. Kita lanjutkan, kita akan mencoba mencari tentang pengertian gizi seimbang. Kita cari berdasarkan googling, hasil di Google, atau mungkin literasi yang lain, atau mungkin artikel-artikel yang membahas tentang gizi, gitu kan. Gizi seimbang, kita tulis saja di sini. Gizi seimbang adalah pola makan yang mencakup beragam jenis makanan dengan jumlah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan energi dan nutrisi. Misalkan di sini. Kemudian kita ratakan kanan kiri, rata kanan kiri ya. Di sini. Terus kita coba highlight mana yang kira-kira dia menjadi titik fokus utama dalam pembahasan. Isinya mencakup beragam jenis makanan, namanya malah ketinggalan. Makanan
dengan jumlah yang tepat. Jumlah yang tepat untuk memenuhi nah, memenuhi kebutuhan tubuh apa? Baik itu energi dan nutrisi. Energi dan nutrisi. Nah, ini contohnya. Contoh dari pengertian gizi seimbang. Nah, selanjutnya apa? Kita bisa mencantumkan gambar yang kemarin, contoh satu piring dalam penggunaan gizi. 1/3 dia buah-buahan, 2/3 dia sayuran, 2/3 makanan pokok atau karbohidrat, dan 1/3 dia lauk-pauk. Jadi nasi ini dibagi 4 bagian ya. Ada lauk pauknya, ada buah-buahannya, ada makanan karbo, ada sayuran, sama ada lauknya. Apakah harus daging untuk lauknya? Enggak, tidak harus ya. Bisa kita jadi nabati atau mungkin campuran antara nabati dan hewani. Misalnya gizi seimbang. Terus gula darah. Nah, gula darah ini kita akan coba cari juga yang dikatakan gula darah dalam kondisi baik atau normal. Itu yang seperti apa? Kondisi gula darah. Rata kanan kiri sama seperti yang tadi. Dan misalkan di sini ada itu ya, ada titik poinnya, dan numbering. Numberingnya kita menggunakan ini apa nih? Gula darah puasa. Gula darah puasa. Berapa sebelum makan? Hanya berapa? 70 99 apa ini? Miligram per nah, terus gula darah 2 jam. 2 jam setelah makan. Kurang dari berapa? 140 miligram. Nah, ini kadar gula dalam darah tubuh kita ya, teman-teman. Jadi kalau kita itu sebelum makan normalnya itu 70 sampai 99, tapi tergantung usia juga dan tergantung jenis kelaminnya juga. Antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Ini contoh dalam pengisian aja nih, maksud dari gula darah. Nah, untuk acuannya yang benar-benar resmi dianggap berapa, nah itu puskesmas, rumah sakit itu udah menyediakan tabel. Kita bisa minta info ke pihak yang terkait, diukur dengan usia kita, jenis kelamin kita, maupun dengan um, mungkin ada riwayat penyakit. Nah, itu bisa menjadi acuan. Kondisi gula darah yang baik atau normal sangat penting untuk menjaga kesehatan, terutama menjaga diabetes dan komplikasi. Perhatikan ini, bisa di-highlight ya. Kondisi gula darah yang baik atau normal
sangat penting untuk menjaga kesehatan atau mencegah diabetes. Karena diabetes itu merupakan penyakit 10 terbesar yang ada di Indonesia, teman-teman. Bahkan anak kecil sekarang aja udah ada pre-diabetes ya, udah ada akan mengarah ke diabetes karena apa, makanan atau minuman yang sering dikonsumsi itu semua gula, semua ada gulanya, kayak apa, minuman dulu boba gitu kan, ada gulanya lumayan ya. Kalau yang jajanan-jajanan sekarang kalau nggak manis nggak suka. Padahal kan itu kalau untuk anak kecil juga resiko ya. Ini konsumsi gula itu diperbolehkan, tapi juga diimbangi dengan olahraga atau makanan sehat yang berisi gula. Oke. Nah, kita nggak akan bahas tentang ini ya, kesehatan karena beda, tapi kita akan coba buat presentasi. Kemudian kita akan coba cari gambar di sini tentang gula. Sehingga teman-teman cara mengkonversi gambar dari internet, dari Google Image. Ini kadar gula darah normal. Kita bisa misalkan kita di alat, terus kemudian ukuran yang besar. Nah, ini belum kesini. Oke, salin, diklik dulu. Nah, salin gambar. Dan kita kembali ke PT. Hai, bersihkan, bersihkan. Apa itu prediabetes? Ini ya, normal itu kurang dari 140, gula darah puasa kurang dari 100, gula darah 2 jam setelah PPGO kurang, HbA 1c kurang. Oke, ini normal. Nih, prediabetes itu tahapan atau posisi ya, dia gulanya, kalau seseorang gulanya itu enggak masuk normal, tapi juga di bawahnya diabetes, hampir mendekati terkena diabetes, di tahapan tengah-tengah antara normal dan diabetes. Sebenarnya pre-diabetes. Anak SD karena berita itu sudah terkena pre-diabetes. Itu masih sekolah dasar, berarti kan jajan selama istirahat sekolah ya, itu mungkin perlu dikontrol lagi sehingga tidak serta langsung dimakan semuanya, dibeli semuanya. Ya, benar anak kecil suka yang manis-manis, tapi kan perlu dibatasi juga ya dalam konsumsi makanan yang manis-manis atau minuman yang manis. Lagi kalau anak tersebut aktivitas olahraganya masih kurang. Oke, sudah terisi semua, baik itu slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, 6, 7, 8. Selesai di sini. Kita akan coba menambahkan dari awal, dari transisi. Di transisi ini kita bisa melihat kira-kira yang cocok mana. Ini kan judul ya. Kita coba cek dulu. Perfect. Terus, oke. Sekarang ini kita memilih push dari bawah ke atas, gitu kan, kalau di sini.
atau dari web. Jadi ke kanan aja ya. Postdoc sama Squid itu sepertinya cocok. Nah ini kayak bioskop nih. Kita pilih Squid aja. Di sini ada yang namanya sound. Sound. Sound system. Nah, suara ya. Kita pilih. Applause. Bunyi enggak ya? Review. Bunyi. Ya. Ya kayak di bioskop lah muncul terus ada bareng ini dulu ya plus aja lah kayaknya bagus. Nah durasi di sini itu ada durasinya, durasi dalam menampilkan slide-nya biar kita lamain juga bisa. Jadi 3 detik itu untuk nampilin slide-nya doang. Sekarang di sini ya kita atau bisa kita lebih cepatkan, paling cepat tuh nih 0,001 detik serat. Cepat banget sampai nggak bisa kebaca judulnya. Animasinya ya kita buat ya 2 lah, 2,5 atau 3 gitu kan. Terus di sini on mouse click maksudnya apa? Ketika kita menampilkan layar dia nggak langsung bergerak ini animasi, kita harus klik dulu gitu kan baru dia bergerak. Contohnya kita akan lihat contoh. Contohnya nih, kan? Terus kita slide show di sini. Dia muncul sarapan, ya nggak sih? Karena ini kan baru backgroundnya background doang nih, coklat. Harusnya kan ada tulisan sarapan sama icon-iconnya. Tadi kan kita klik on klik ya, sesudah klik baru dia muncul. Berarti kita harus apa? Melakukan klik jadi muncul. Nah, gitu maksudnya on klik sarapan. Salah. Maaf, maaf. Nah, ini jadi on mouse click. Kalau kita on mouse click. Kalau enggak, ya kita bisa pakai waktu. 1 detik, 2 detik setelah tampil, dia langsung muncul. Kita coba. Ini suaranya aku kecilin ya. Nanti enggak mengganggu yang sedang makan. On mouse click. Kita jalankan. Ini kita pilih after. Oke. Nah, ini udah langsung otomatis. Udah langsung muncul sarapan tanpa harus kita klik. Seperti itu afternya. Itu contoh afternya. Kita bisa pilih on mouse click atau bisa kita pilih after. Sesuai. Kalau mau kita tanpa apa tuh laser, ya udah after aja dibuat berapa menit kita kira-kira dalam membahas satu slide ini berapa menit, 2 atau 3 menit, nanti slide itu akan berganti sendirinya. Sekarang kita
mengedit, menganimasikan transisinya page sudah, berarti kita tinggal lakukan animasi dari tulisannya. Ini sarapan. Kita ganti menjadi fly. Apa ya? Orang nggak ngapa-ngapain dia. Bounce. Oke, ini kayaknya bagus. Bounce. Kayak game bounce. Bisa dicoba-coba aja dari sini. Ada banyak pilihan. Bounce aja deh, biar enak. Oke. Sama juga, kita bisa mengatur dia itu startnya on click atau ngikut efek sebelumnya atau sesudah efek selanjutnya. Efek sebelumnya itu apa? Yang kita kasih efek tadi kan halaman tuh. Teksnya kan tadi berubah transisinya nih, split nih. Ini kan efek nih. Kalau efeknya udah selesai selama waktu 3 menit, berarti ya udah lanjut ke efek menu tulisan sarapan ini. Baru dia bisa dianimasikan, digerakkan ya secara lompat-lompat. Tuh, kalau misalkan dua tulisan sarapan, kita mau buat lagi sarapan sehat, katakan gitu ya. Entah dimakan apa enggak, yang penting ada tulisannya sehat dulu. Pencitraan dulu lah. Sarapan sehat. Nah, misalkan gini. Terus sehatnya kita mau berbeda. Kalau tadi udah animasinya secara bounce, ini kita pilih yang lain. Nah, itu misalkan. Tadi kan bounce ya, sekarang zoom. Bisa juga sarapan bounce. Misalkan yang sehat, itu yang zoom. Oke. Kalau balik gimana? Ya udah di ini. Jadi urutannya apa? Yang pertama sarapan dulu, yang kedua sehat, itu hasil akhirnya nanti seperti hasilnya. Ya udah ya, tadi ya udah tak selesai ya. Yang penting tepuk tangan aja dulu. Sarapan udah kita tungguin. Nanti kalau udah audiensnya konsen, baru kita klik lagi. Nah, unsur sehat ini. Seperti itu penggunaan animasinya. Apakah hanya dua? Enggak. Misalkan di sini nih, ini kan ada banyak kalimat ya. Kita bisa menganimasikan per kata, mengeja, nanti jatuhnya berat, dianimasikan, terus badan, ideal, adalah terus gitu. Boleh. Kalau misal punya waktu yang banyak untuk presentasi, atau mau buat latihan-latihan. Tapi biasanya ya yang dianimasikan tuh yang apa, yang judul ini ya, berat badan ideal. Ini baru yang kedua. Nah, ini yang agak effort lah. Nah, berat badan ideal. Terus yang kedua ini kalau semisal di sini udah dicoba semua tapi masih kurang, ini ada tulisan more effect, enhance effect. Nah, ini banyak nih.
bikin pusing dulu orang ya dengan cara membolak-balikkan isiannya. Basic zoom, center of, ini bisa dicoba-coba teman sendiri. Udah dua ini. Jadi ada nomornya nih di sini nih. Ada berat dia animasi nomor satu, animasi kedua dia nomor dua. Kalau kita klik di sini dia nih. Nah, start on click, start with previous. Jadi sebelumnya ketika slide-nya udah ada efeknya dia langsung bergerak ke slide ketiga atau after previous. Nah, sesudahnya. Atau bisa kita kasih waktu. Semua slide ini bergerak dalam 5 menit. Jadi kita nggak perlu presentasi di depan laptop, kita bisa sambil jalan-jalan. Nggak masalah. Ya, tadi nomor 2 kelewatan. Ini yang transisi udah ya. Transisi halaman ya. Maksudnya pergerakan. Terus kita mau ke menuju nomor 2. Nah, di nomor ini kita bisa gunakan juga yang berbeda. Misalkan di sini kita menggunakan switch. Nah, kayak gini. Kan saja udah diklik switch, dia nggak perlu diklik apa lagi, dia udah jalan nanti. Terus nomor 3 mau tak kasih hmm, ya bioskop deh. Nah, ya, tapi kelamaan kalau yang 3 tinggal bisa. Kita dulu, kita coba dulu, enggak sesuai enggak langsung nomor gitu. Oke, oke. Sarapan sehat. Terus, wah, berat badan, manfaat sarapan ya. Gunanya untuk berat badan, terus gula darah dan gizi seimbang. Wah, mantul. Terus apalagi nih? Berat badan ideal. Nah, pas ini mungkin bisa ditanyakan dulu ke apa sih yang dimaksud dengan berat badan ideal. Nanti kan peserta pada menjawab tuh ini. Nah, terus kita kasih nih jawaban kita yang sudah disesuaikan dengan jawaban secara ilmiah ya. Jadi sumbernya valid biar nanti dikira kita nggak penyebar hoax. Itu contoh dari penggunaan desain desain transisi dan desain animasi. Misalnya kalau nggak mau ribet, kita udah ketemu satu yang cocok. Uh, kita mau dia cuma switch aja semua. Nah, udah apply to all. Udah semua langsung ada bintangnya ini. 8 bintang kita punya. Terus soundnya, misalkan soundnya mau langsung atau mana ya? Mana apa? Klik ini aja atau klik review. Oh gitu. Klik kalau kamera. Hmm, gitu ya. Tes lah. Nah, ini aja deh. Kan sarapan butuh uang ya. Kita menggunakan ini apa? Cash register. Coin. Biasanya mana? Coin. Ini lebih enak. Cash. Nah, apply to all. Semua nanti desainnya sama, pergerakan transisinya, desain transisinya sama. Kita coba lihat. Kita coba satu, dua, nah, halaman ketiga, halaman ketiga, empat, lima, enam,
Tapi kalau iseng kita bikin PPT yang suaranya cash register terus gedein aja volumenya. Dikira tetangga ngitung uang nanti. Seperti itu. Udah kan tadi transisi terus animasinya. Ya kalau animasi tetap bertahap ya, kita bisa menganimasikan gambar. Ini kan ada dua gambar. Kita pilih kedua-duanya, kita si terus bisa satu boleh, dua boleh. Misalkan satu seperti ini, satunya seperti ini. Nah, bebas. Sesuaikan aja dari efek-efeknya. Dia bisa trans, empasis, maupun shift, dia keluar ya layout. Nah, jadi dia sudah mau bergerak ke slide selanjutnya, kan dia udah menghilang nih, nggak mungkin tampil lagi. Berarti kalau dia udah menghilang, kita harus segera beranjak ke tahapan next atau page selanjutnya. Kalau tetap di sini ya jangan yang pilih exit, kita pilih yang random. Nah, bisa kan seperti itu. Itu teman-teman. Terus kita ya, tulisan gizinya kecil banget, harus gedein gizinya biar seimbang gizi. Atau mungkin kita kasih tengah, kasih home dan ke tengah. Kita mau menjadikan stabilo atau kita gambar, ingat ya teman-teman, kita bisa bentuk shapes. Nah, sesuaikan mana kira-kira shape yang cocok, yang timpang malah enggak ya di oke apa ini, terus efek dibuat 3D malah jadinya orang nggak konsen ya, malah lihat efeknya. Berarti gambarnya weightnya kita pilih yang nah, gizi. Kita edit lagi, tanda bintang di sini udah ada, harus gedein. Berarti halaman ini sudah ada transisinya. Tinggal apa? Tinggal melakukan editing animasi di setiap kata. Animasi. Nah, kita pilih center kompres biar nggak panas, jadinya harus dikompres. Karena kompres ya. Jadi kompres itu membuat yang tadinya lebar atau besar kita buat jadi persempit kecil, bukan untuk penurun demam ya. Ini aja deh. Terus dia akan ada nomornya nih, nomor 1. Berarti dia animasinya bergerak di nomor 1 awal. Yang kedua, kita kasih efek yang kedua, tengah-tengah kan. Hmm, hmm.
itu sampai. Jadi 1 jam presentasi, kita nungguin ini apa, besar, zoom out gitu. Jadi kita bisa tahu nih penggunaan emphasis, kemudian exit, setelah kita pakai yang entrance saja. Bumerang adalah bumerang. Nah, ya, 1, 2 itu berarti sudah selesai melakukan editing animasi di sini. Terus yang ke-6, gambar. Udah langsung aja white. Nah, itu kan gambar nggak perlu yang di double-double. Terus di sini selanjutnya tinggal 2 slide yang harus kita edit. Gula darah. Gula darah kita besarkan lagi. Masih ingat kan, Ctrl Shift tanda lebih dari, kemudian di tengah. Mau di highlight boleh dengan menggunakan spidol ini, warnanya hijau, biru, merah. Oh ya, gula darah identik dengan merah. Tapi tulisannya ya jangan hitam ya, nanti darahnya darah hitam. Iya, harusnya merah juga ya. Nggak kelihatan. Gitu kan. Darah suci ini ya. Gula darah. Kita buat efek animasinya. Ini aja yang kita ulang ya, sampai hafal gitu kan. Langkah-langkahnya sambil merem tuh kita tahu nih letak-letaknya, mana animasi, mana transisinya. Terus yang kedua, jangan semuanya, kan ini ada ininya, berarti ininya dulu. Intense spinner, pusing dong, diputer-puter. Oke, ini aja. Baru deh, ini satu-satu. Kan, hmm, klik, proof. Oke. Terus yang kedua, kita juga proof. Proof atau drop. Edit, edit itu gimana? Kurang aja deh. Nah, jadi ada 4. Tanpa ada batas maksimalnya. Mau dibuat setiap ini ya, setiap satu. Di sini ada efeknya. Terus yang kedua ada efeknya. Kedua ini. Terus kalimat ketiga di sini, baris ketiga ada efeknya. Bebas saja mana yang mau dibuat berefek-efek. Jadi setiap baris ada efeknya itu boleh, nggak ada batasannya. Mau sampai 100 efek di sini nggak masalah. Asal harus sabar ya, nanti nunggu efeknya jalan satu satu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, tandanya misalkan kita mau klik yang di sini. Ini udah langsung merah nih efeknya yang terhubung. Pakai efek 2, 3, dan 4 yang harus kita modifikasi. Misalkan
mau on click kah, atau kita kasih waktu, atau kita remove, kita hilangkan efeknya. Tuh, yang tandanya merah. Kalau kita klik 3, dia langsung otomatis ke 3 ini efeknya. Keempat juga efeknya keempat itu. Jadi kita klik dulu kalimatnya mana yang mau kita beri efeknya. 11, kita kasih terakhir ini apa ya yang cocok ya. Ini deh, berarti ini kan terakhir ya pengumumannya. Kita kasih yang exit. Karena kan dia nanti keluar gitu kan. Zoom out. Zoom. Viral out. Nah, hai. Nah, udah. Terus kita bikin new slide. Kita kasih video. Misalkan. Kalau di sini nggak ada, nah berarti kita di home, kemudian sedih media. Nah, kita ada video. Video kita cari yang stoknya aja, bawaannya aja dari aplikasi komputer ini. Kira-kira yang cocok mana ketika presentasi itu udah selesai. Ini deh, kayaknya hewannya lucu. Lucu dan menggemaskan. Kita insert. Tunggu sebentar. Download. Nah, sudah jadi. Terus kita kasih lagi new slide. Jadi kita udah bisa menggunakan video ya di ini, di slide ini. Tulisan terima kasih. Karena slide-nya udah selesai. Kita besarin. Udah mentok. Tahu selesai. Kita coba lihat dari awal. Dan kita slideshow. Harapan sehat. Pas, berarti kita harus bisa memperkirakan kata itu muncul. Berat badan, manfaat di sarapan sebagai berat badan gizi. Kalau gini, berat badan ideal, bla 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 bla. Ini, oke. Misalkan ini pria. Jadi kan yang di sini bisa menerka-nerka nih. Kira-kira apa gambar gambar yang ada di sini nanti. Gitu. Ternyata berat badan wanita. Wah, udah ada lingkarannya. Apa nih isinya? Gizi. Gizi apa? Tentang penjelasan pola makan yang harus beragam dan sesuai dengan jumlah kebutuhan ya. Ya harus tepat. Terus ya, nah ini contoh gizi. Dia ada animasinya semua. Gula darah. Wow, gula darah suci. Ini udah nomor satunya oke. Nomor duanya oke, ada efeknya. Oh, ini efeknya tuh bukan di depan ya, tapi di belakang. Ini kan, terus ada efeknya dia keluar. Dia keluar videonya. Ini video ya, ini gerak ya teman-teman. Meskipun gerakannya nggak cepat, tapi dia gerak ini. Ya dia juga bingung sih, dikatakan gerak gimana. Oke,
Terus kalau udah, terima kasih. Oh, seperti itu. Ini end sound. Nah, kita udah belajar tentang transisi, kita udah belajar tentang uh, animasi, kata banyak ya. Transisi itu di halaman per halaman, tipe transisi seperti apa. Kalau animasi itu per item yang ada di dalamnya halaman ini. Terus kita juga sudah belajar di on click. Di sini ada on click, kemudian di sini ada timing, kemudian di sini ada aturan dia sebelum item yang berefek atau sesudah item yang mempunyai efek. Kemudian terakhir kita juga belajar menambahkan video. Nah, di sini ada video, kalau kita apply di sini ya bisa. Nggak ada batasannya juga berapa waktu yang ditampilkan di video, mau 5 menit, 10 menit, atau berapa menit, itu bisa juga ya. Menonton video di dalam presentasi ya. Tapi kita harus punya videonya dulu. Tuh, atau kita cari di internet juga bisa. Contohnya. Seperti itu. Itu ya teman-teman, hari ini pertemuannya menambahkan transisi per halaman, kemudian kita menambahkan animasi di setiap itemnya, kita menambahkan video juga di sini di PowerPoint, dan sebagai penutup kita belajar animasi. Di sini ada animasi untuk in kalimat itu masuk gitu kan, kemudian di tengah-tengah atau kalimat itu keluar untuk ke page terakhir. Jadi ada tahapannya. Kalau kita mau menampilkan efek sekiranya pengertian, misalkan ini berat badan legal adalah bla 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 bla, masuk ke halaman, berarti itu in penggunaan ini efek yang entrance, atau mungkin yang dari awal sudah di halaman tapi maunya bergerak, itu emphasis, atau dari awal sudah tersedia di sini di halaman terus mau kita outkan atau keluarkan terus pindah ke halaman nomor 4, itu berarti exit. Penggunaannya seperti itu, tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, video juga di akhir, jadi satu slide bisa satu video atau 2 video. Dirubah aja ininya. Nah, ini bisa dikecilin. Atau langsung buat video secara bersamaan ya boleh. Nah, di sini kita tambahkan lagi insert, kemudian media, kemudian video, stop video. Kita cari aja videonya. Hmm, ya, ini aja deh. Yang satu bingung, yang satu tidur. Misalnya 2 video dalam satu slide ya, bisa 4. Ini masih ada space kosongnya nih. Atau kita double, kita copy paste
Jadi ada bedanya lah kita taruh di sini. Nih, jadi satu slide itu isinya 4 video. Kalau di running, ya geraknya sama, kan satu video. Nggak mungkin yang satu ini ke kanan, ini ke kiri gitu kan, kepalanya sangiling tengok-tengokan. Seperti itu teman-teman. Gitu ya teman-teman, semoga penjelasan hari ini bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman juga baik dalam keseharian ataupun ada tugas yang harus diselesaikan sih, mungkin yang baru belajar bisa menjadi ilmu, bisa menjadi pandangan, oh ternyata presentasi itu seperti ini, cara-cara ya, siapa tahu nanti bisa berguna di kesempatan yang lain. Setidaknya kan kita sudah berusaha untuk belajar. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan teman-teman? Baik, semisal tidak ada, kita cukupkan ya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat istirahat juga karena sudah malam. Terima kasih atas waktu dan perhatian dan kesempatannya sudah mau belajar bareng. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.